Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada video kali ini saya Irna Dwi Aknani dengan NIM 21030360023 akan membahas tentang pentingnya literasi media dalam upaya menangkal hoaks di era disrupsi post-truth. Saudara-saudara sekalian, mengapa ya semakin beredar berita atau informasi palsu atau yang sering disebut dengan hoaks di akhir-akhir ini? Kiranya terdapat banyak jawaban untuk pertanyaan tersebut. Namun, salah satu jawaban yang dapat diajukan adalah karena penggunaan internet, khususnya media sosial yang semakin tinggi. Hal tersebut menjadi penanda era disrupsi. Disrupsi memantik lahirnya pola interaksi baru yang dianggap lebih inovatif dan masif. Berkaitan dengan disrupsi, terdapat sejumlah ciri disrupsi, yaitu masyarakat hidup pada era aset-aset konsumtif terbuka untuk digunakan secara bersama, saling berbagi, dan berkolaborasi tanpa harus memiliki sumber daya sendiri. Teknologi masa lalu tidak memungkinkan untuk mendapatkan dan melakukan sesuatu dengan segera, harus melalui antrian, sehingga membutuhkan waktu. Berbeda dengan saat ini, seseorang dapat memperoleh setiap hal yang dibutuhkan pada waktu itu juga. Melihat ciri-ciri disrupsi tersebut, dapat disimpulkan betapa cepatnya perubahan dunia, termasuk dalam hal cara berkomunikasi di dunia digital yang dalam hal ini ditopang oleh media sosial. Selain menyimpan peluang yang besar, media sosial tentu juga membawa tantangan tersendiri. Menurut Librianti, data masyarakat telematika Indonesia menyebutkan hoaks paling banyak tersebar di media sosial. Sebagian orang menganggap media sosial adalah sebuah wilayah tanpa batas, sehingga setiap orang merasa bebas melakukan apa saja, termasuk menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Hal tersebut menjadi penanda era disrupsi post-truth. Post-truth juga dapat dipahami dengan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi tetapi dibuat terjadi, seperti hoaks, kabar palsu, dan istilah-istilah lainnya. Istilah post-truth ini pertama kali diperkenalkan oleh Steve Tesis, dramawan keturunan Amerika Serbia. Nah, melihat banyaknya berita hoaks yang begitu marak di sosial media, sangat relevan jika kita mendiskusikan literasi media sebagai salah satu upaya untuk melawan maraknya informasi palsu yang pelan-pelan merusak kehidupan demokrasi kita. Lalu, apakah saudara sekalian tahu mengenai literasi media? Literasi media sendiri tidak sekedar kemampuan untuk membedakan mana informasi yang benar dan bohong. Lebih dari itu, literasi media memberi perhatian pada kemampuan berpikir kritis dalam membaca pesan-pesan media atau informasi. Dalam konteks ini, ia menjadi perangkat pengetahuan yang membuat orang bisa membaca sebuah informasi dengan bijak. Sebagai contoh, dalam membaca informasi sebuah media, kita tidak bisa menelan mentah-mentah begitu saja. Nah, menurut Gumilar, Adripasetyo, dan Maharani, literasi media dipercaya sebagai solusi atas masalah hoaks. Jalan utama untuk menanggulangi hoaks adalah dengan membangun kompetensi. Nah, kompetensi ini yaitu kompetensi publik dalam menghadapi banjirnya sebuah informasi. Usaha membangun kompetensi publik dilakukan melalui literasi media. Misalkan, literasi media dapat diberikan kepada setiap orang yang duduk di bangku persekolahan dan untuk kelompok usia yang menggunakan gawe secara intens. Selanjutnya, dalam mengimplementasikan literasi media juga perlu dipadukan dan diintegrasikan dengan meningkatkan pemahaman agama. Berkenaan dengan hoaks dan pemahaman agama,
Islam sebetulnya memiliki konsep tabayun atau verifikasi. Artinya, jika seseorang telah memiliki pemahaman agama yang cukup mendalam, semestinya ia menjauhkan diri dari menyebarnya sebuah informasi yang masih simpang siur atau belum jelas kebenarannya. Ia akan mengecek berulang kali informasi yang meragukan, sebab ia tahu jika hoaks sama berbahayanya dengan fitnah. Selanjutnya, Belsov merumuskan 8 elemen esensial literasi digital, yakni memahami konteks, meluaskan pikiran, menciptakan hal positif, cakap berkomunikasi dan berjejaring, percaya diri dan bertanggung jawab, melakukan hal baru, kritis menyikapi konten, dan mendukung terwujudnya civil society. Nah, pada intinya, elemen esensial literasi digital adalah kritikal atau kritis dalam menyikapi sebuah informasi. Kritis artinya tidak menelan mentah-mentah informasi yang didapat dari internet, termasuk di media sosial dan aplikasi percakapan, supaya kita tidak menjadi korban hoaks baik sebagai produsen, penge-share maupun penerima. Kemudian, sejak kapan sih literasi digital yang berbasis kritisme diberikan? Nah, hendaknya sedini mungkin. Terlebih saat ini kita mudah menemukan anak-anak yang sudah terbiasa mengoperasikan gawai yang terkoneksi internet. Menangkal hoaks juga berkaitan dengan pendidikan karakter. Anak-anak mesti dilatih jujur sedari kecil. Peran guru dan orang tua sangat penting pada fase itu. Gerakan literasi media pada anak-anak itu tidak sebatas mengenalkan anak-anak pada dunia maya, tetapi juga mengajarkan anak-anak untuk bisa ikut mereproduksi atau menciptakan konten-konten kreatif dan positif. Peran aktif orang tua juga sangat diperlukan. Para orang tua harus bisa memberikan penjelasan tentang berbagai perilaku kreatif yang dapat dilakukan hingga berbagai aspek yang harus dihindari dari penggunaan teknologi informasi. Orang tua juga dapat menjelaskan kepada anak-anak tentang bahaya menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Nah, sedangkan pada tataran yang lebih formal, literasi digital perlu dimasukkan sebagai salah satu mata pelajaran atau mata kuliah, supaya siswa diperkenalkan dengan bacaan-bacaan yang bermuatan etika dan filsafat agar mampu berpikir logis, kritis, sekaligus reflektif dalam menyaring sebuah informasi. Nah, pada intinya, sebagai generasi milenial yang lahir di era digital, berbijaklah dalam menerima sebuah informasi. Sekian pembahasan mengenai pentingnya literasi media dalam upaya menangkal hoaks di era disrupsi post-truth. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para saudara sekalian. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.